Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifira Nur Fatima dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan bahasa dan komunikasi. Bahasa itu merupakan suatu sistem simbol untuk berkomunikasi dengan orang lain, meliputi daya cipta dan sistem aturan. Kemudian dengan daya cipta tersebut, manusia dapat menciptakan berbagai macam kalimat dan bermakna dengan menggunakan seperangkat kata atau menggunakan kata dan aturan yang terbatas. Kemudian bahasa dan komunikasi itu pada dasarnya menelaah persamaan dan perbedaan kedua definisi tersebut. Kemudian beberapa ahli itu sepakat bahwa bahasa itu mencakup cara untuk berkomunikasi. Pikiran dan perasaan individu dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol seperti lisan, dan tulisan, kemudian isyarat, bilangan, atau dari karya yang individu itu buat seperti lukisan atau ekspresi wajah yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Bahasa sebagai fungsi dari komunikasi itu memungkinkan dua individu atau lebih itu mengekspresikan berbagai ide, arti, perasaan, dan pengalaman. Kemudian ada beberapa karakter bahasa, antara lain yaitu sistematis. Artinya bahasa itu merupakan suatu cara untuk menggabungkan bunyi-bunyian maupun tulisan yang bersifat teratur, standar, dan konsisten. Setiap bahasa memiliki tipe konsisten yang bersifat khas. Contohnya seperti bahasa Inggris, itu memiliki sejumlah variasi pola konsisten yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pola yang tidak konsistennya. Kemudian ada bahasa Indonesia juga memiliki jenis pola keteraturannya yang tertentu. Kemudian yang kedua ada arbiter, yaitu bahasa terdiri dari hubungan-hubungan antar berbagai macam suara dan visual, objek maupun gagasan. Setiap bahasa itu memiliki kata yang berbeda dalam memberikan simbol pada angka tertentu. Sebagai contoh, kata satu dalam bahasa Indonesia dan kata one dalam bahasa Inggris itu merupakan simbol yang memiliki kesamaan dalam konsep. Kemudian yang ketiga adalah fleksibel. Artinya bahasa itu dapat berupa sesuatu dengan perkembangan zaman, dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian kosakata terus bertambah mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keempat yaitu beragam. Artinya dalam hal pengucapan bahasa memiliki berbagai variasi dialek atau cara. Perbedaan dialek itu terjadi dalam pengucapan dan kosakata. Semula perbedaan dialek itu ditentukan oleh daerah geografis. Namun sekarang kelompok sosial yang berbeda dalam suatu masyarakat itu menggunakan dialek yang berbeda pula. Kemudian yang kelima ada kompleks. Kompleks di sini yaitu bahwa kemampuan berpikir dan bernalar itu dipengaruhi oleh kemampuan menggunakan bahasa yang menjelaskan berbagai konsep, kemudian ide maupun hubungan-hubungan yang dapat dimanipulasi saat berpikir dan bernalar. Kemudian bahasa itu memegang peran penting dalam kehidupan manusia karena bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa, seseorang dapat menyampaikan ide, pikiran, perasaan, dan informasi kepada orang lain, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat, berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa dipergunakan pada setiap sebagian besar aktivitas manusia. Beberapa bahasa manusia itu tidak dapat mengungkapkan perasaannya, kemudian menyampaikan keinginan, memberikan saran dan pendapat. Bahkan sampai tingkat pemikiran seseorang yang berkaitan dengan bahasa. Semakin tinggi tingkat penguasaan bahasa seseorang, maka semakin baik pula penggunaan bahasa dalam berkomunikasi. Individu dalam menggunakan bahasanya pun berbeda-beda. Ada yang lebih suka langsung membicarakannya dan ada juga yang lebih suka melalui tulisan gitu.
Bahasa juga merupakan seperangkat aturan untuk menggabungkan unsur-unsur yang tak bermakna menjadi suatu rangkaian kata yang mengandung arti. Unsur-unsur itu biasanya berupa suara, tetapi bisa juga berupa isyarat atau bahasa isyarat lainnya yang digunakan oleh orang seperti tunarungu maupun yang pendengarannya kurang memadai, seperti misalnya orang yang lansia gitu, yang sudah tua lanjut usia gitu. Itu saja penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.